Jadi kalau kita dikasih seseorang karena nggak membutuhkan, itu apa? Dikasihkan kepada orang lain tapi tetap menerima. Nah, kadang-kadang jadi pertentangan, Pak. Hadis ini sama hati kadang-kadang bertentangan. Contoh begini, kajian, khutbah dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang dikasih amplop. Iki jitoimo tagak. Lah itu kan, Pak, ya. Ya. Kadang-kadang orang nggak nerima, kata terima, wah aku ikhlas kok. Kadang-kadang juga nggak ikhlas itu. Nih jitoimo ngapunten. Kadang-kadang terbersit dalam hati itu jaga no. Ada kasus anak putrinya pas kemis malam itu minta boneka, Pak. Ya belikan boneka. Ojo saiki nak. Kapan ya? Meni awan wae. Jumat nek mawi khutbah. Jadi jaga no ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanil yamidin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadil An-Nur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ada orang itu mengatakan begini, Cak, sampean kok gak sholat apa? Aku gak sholat soale durung iso khusyuk. Ya, ada orang yang gak sholat karena belum bisa khusyuk. Ini sangat salah. Jadi ada dua hal, mohon ini bisa dicerna. Khusyuk gak khusyuk, sing penting sholat. Ikhlas gak ikhlas, sing penting sedekah. Ya, jadi jangan sodako itu ngenteni ikhlas. Aku gak sodako dhisik apa gak iso ikhlas. Ya gak sodako temenan, Pak. Aku gak sholat dhisik karena gak iso khusyuk. Ya gak sholat temenan. Begini, khusyuk dan sah itu beda. Ya, khusyuk dan sah itu beda. Contoh, jenengan sholat gak khusyuk, kalau syarat rukunnya sholat itu terpenuhi, sah. Kalau gak khusyuk tidak diterima, artinya tidak mendapatkan pahala, tapi dosanya sudah hilang. Sama dengan begini, sholat bajunya colongan, bajunya hasil korupsi, apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah, tidak ngulangi, ya, karena syarat rukunnya terpenuhi. Tapi karena bajunya colongan tidak diterima oleh Allah, karena Allah itu jamal, ya baik, maka yang diterima hanya yang baik saja, tidak baik tidak diterima. Jadi kalau kita, nah beda dengan baju kita kena najis. Kalau baju kita kena najis itu enggak sah, ya juga tidak diterima karena tidak sah, ya. Jadi antara sah, contoh-contoh lagi, berangkat haji, berangkat umroh, hasil mencuri, ya, jadi uangnya itu hasil mencuri. Apakah hajinya sah? Sah bila sesuai dengan syarat dan rukunnya. Apakah diterima? Tidak akan diterima, karena Allah tuh hanya menerima yang baik. Jadi oleh karena itu, khusyuk gak khusyuk sholat, ikhlas gak ikhlas sedekah. Nah sekarang begini, ada sering kita ketahui, ini ada kajian, siapkan sedekah yang terbaik. Nah begitu. Sedekah yang terbaik itu sedekah yang mana sih?
Kok ada kata-kata sodako terbaik? Dalam hadis disebutkan di Bulughul Maram, sodako yang terbaik itu adalah sodako yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, sodako yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Itu yang terbaik. Contoh ngapunten, saya sodako ke Autar, tahu Autar Pak ya, atau ke Salim 1.000, saya sodako. Terus saya sodako 1.000 ke Ababur, umpamane ya, ngono kok bapak ini saya sodako, ya wis dimasukkan gitu aja. Salim, suwun Pak ya, suwun sekali ya, karena membutuhkan. Jadi sodako yang terbaik itu sodako yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Contoh begini saja, pagi-pagi setelah olahraga kita lapar, kita haus, diajak orang makan Pak, ngopi, ayo makan, sudah contoh ya. Nah setelah makan ketemu lagi orang lain, diajak makan lagi. Nah, sodako yang terbaik itu adalah sodako yang pertama tadi Pak, karena kita kelaparan, sangat butuh makan. Nah, yang kedua sudah nggak sampai butuh. Jadi apa? Penerimaannya sudah beda. Jadi sodako yang terbaik tidak harus banyaknya, tapi karena kebutuhannya. Nah, banyak ya bagus. Ya, saya sodako ke Salim atau ke Marbot itu 50.000, ke Abapo 200, itu yakin ya sangat berterima kasihnya kepada Marbot tadi. Tidak banyaknya, tapi apa? Tapi kebutuhan. Yang kedua, sodako yang terbaik itu sodako yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Contoh umpamanya ngapunten, ayah ibu kita yang di desa umpamanya ada, ponaan kita yang ada di desa yang sangat membutuhkan, itu didahulukan ya. Wong tua ndo oma mangan tempe Pak, awak dhewe mangan ayam terus, gak ilok, dosa itu ya. Jadi kita sodako, apakah boleh sodako ke orang tua? Boleh. Apakah boleh kita zakat ke orang tua? Nah ini ada perinciannya. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Contoh orang tua kita mangane teko awak dhewe, pakaiane teko awak dhewe, apa-apa teko awak dhewe, tidak boleh kasih zakat. Ya. Nah, kalau orang tua ini kebutuhannya tidak dari kita, tapi dia kekurangan dalam kategori miskin, itu kita boleh kasih zakat. Tapi kalau ya sodako boleh ya, sodako kepada orang kaya itu juga boleh ya. Jadi kadang-kadang begini Pak, ada hadis itu ya, kalau dikasih orang terima, ojo sampai begini, ngapunten saya saya belum membutuhkan atau tidak membutuhkan, kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah kan gitu umpamanya ya. Jadi saya umpamanya dikasih sesuatu oleh seseorang, lalu saya mengatakan kasihkan aja kepada orang yang lebih butuh dari saya, itu gak sesuai dengan hadis Pak. Sayyidina Umar itu pernah dikasih Rasulullah sesuatu. Umar, ini saya kasih. Ya Rasulullah, ngapunten, maaf, kasihkanlah kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya. Kan betul Pak sebenarnya gitu ya. Apa kata Rasulullah? Enggak gitu Umar, terima dhisik, mari engkau terima, kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi saya ngasih kamu dapat pahala, kamu mengasihkan kepada orang dapat pahala, saya juga dapat pahala lagi.
Jadi kalau kita dikasih seseorang karena nggak membutuhkan, itu apa? Dikasihkan kepada orang lain tapi tetap menerima. Nah, kadang-kadang jadi pertentangan, Pak. Hadis ini sama hati kadang-kadang bertentangan. Contoh begini, kajian, khutbah dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang dikasih amplop. Iki jitoimo tagak. Nah itu kan Pak ya. Ya. Kadang-kadang orang nggak nerima, kata terima, wah aku ikhlas kok. Kadang-kadang juga nggak ikhlas itu. Nek jitoimo ngapunten. Kadang-kadang terbesit dalam hati itu jaga no. Ada kasus anak putrinya pas kemis malam itu minta boneka, Pak. Ya belikan boneka. Ojo saiki nak. Kapan ya? Meni awan wae. Jumat nek mawi khutbah. Jadi jaga no ini. Kadang-kadang nerimo iku sesuai dengan hadis, mau kadang-kadang ati itu jaga no. Ini yang kadang-kadang kurang pas. Yang ada kasus itu kan kadang-kadang gini, Pak. Ada contoh-contoh ya. Khotib yang sudah dipasang di Masjid An-Nur umpamane. Saman iso ta khutbah Idul Fitri di Masjid An-Nur. Oke, diterima, Pak. Lho ngono ku ana masjid yang di tengah kota sana itu ngomong. Ya, saman iso ta ngisi di masjid sana. Langsung bilang bisa. Ya. Loh, ini kan di Anu iya, di sana iya, bagaimana? Gampang. Wong Anu nduk pinggiran di tengah kota kan luwih akeh. Akhirnya sing di Anu dikasihkan temannya, yang di sana dikasihkan sendiri. Nah, ternyata setelah khutbah ngomong-ngomong, ini apa nduk Anu oleh piro? Alhamdulillah oleh 1 juta. Hah? 1 juta? Aku oleh 750 nduk kene. Cuma malah gak pas ya. Jadi artinya apa? Nerimo yo repot, gak nerimo yo repot. Ini kadang-kadang hati ya. Jadi oleh karena itu, kalau menurut hadis tadi dikasih apapun oleh orang, umpamanya kita nggak butuh, bisa kita terima, kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Contoh umpamane ono wong ngekei sarung, Pak, padahal sarung kan sakit, Pak, diterima saja, nanti dibawa ke desa atau ke mana dan seterusnya ya. Nah, ini sedekah terbaik diberikan kepada orang yang membutuhkan dan orang yang melalungkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehat, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, haditolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, jamnya itu Pak Udi. Itu menyesatkan nih loh. Ini lebih 5, itu malah kurang 5 ya. Monggo dinikmati.